Saya akan menjelaskan tentang pengkajian stok. Pengkajian stok meliputi berbagai perhitungan statistik dan matematik untuk membuat pendugaan suatu kuantitatif mengenai populasi ikan terhadap pengelolaannya. Sedangkan stok merupakan suatu kelompok organisme dari suatu spesies yang mempunyai karakteristik atau parameter stok yang sama dan menempati daerah geografis tertentu. Jadi, semua metode pendugaan stok ini memerlukan masukan data. Dan parameter yang akan dihitung yaitu von Bertalanffy, LC, mortalitas, laju eksploitasi, yield per rekrut, predator, bioekonomik, serta pengelolaannya terhadap ikan layur dan ikan pepere. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan ikan peperek dan ikan layur menggunakan persamaan von Bertalanffy. Pertumbuhan adalah pertambahan panjang maupun berat ikan dalam suatu waktu. Pertumbuhan ikan merupakan parameter dinamika populasi ikan yang mempunyai peranan penting dalam pengkajian stok sumber daya perikanan. Persamaan pertumbuhan von Bertalanffy merupakan persamaan yang umum digunakan dalam studi pertumbuhan suatu populasi ikan. Model pertumbuhan von Bertalanffy memiliki persamaan sebagai berikut. Dari analisis von Bertalanffy yang telah kami kerjakan, maka diperoleh hasil berupa grafik pertumbuhan ikan peperek dan grafik pertumbuhan ikan layur. Nah, di situ juga tertera persamaan pertumbuhan von Bertalanffy kedua ikan tersebut. Untuk ikan peperek, dari persamaan tersebut diperoleh nilai K atau koefisien pertumbuhan sebesar 0,99, sedangkan untuk panjang maksimum ikan secara teoritis atau L infinitif sebesar 126 mm. Sedangkan untuk ikan layur memiliki nilai K atau koefisien pertumbuhan sebesar 0,97, sedangkan untuk panjang maksimum ikan secara teoritis atau L infinitif sebesar 933,45 mm. Nilai K atau koefisien pertumbuhan menunjukkan kecepatan pertumbuhan dari suatu spesies ikan. Semakin kecil nilai K atau koefisien pertumbuhan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu spesies ikan untuk mencapai panjang infinitif. Begitupun sebaliknya. Kedua kurva ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ikan selama rentang hidupnya tidak sama. Ikan muda memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan ikan yang sudah tua ataupun ikan yang sudah mendekati nilai L infinitif. Pada ikan tua, walaupun pertumbuhan terus berjalan, tetapi pertumbuhan tersebut berjalan dengan lambat. Pada ikan tua, energi yang dihasilkan dari makanan tidak lagi digunakan untuk pertumbuhan, melainkan digunakan untuk pergerakan, mengganti sel-sel yang rusak, dan juga untuk kematangan gonak. Ikan-ikan yang berada dalam perairan yang berbeda, walaupun spesiesnya sama, memiliki parameter pertumbuhan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kelimpahan makanan, perbedaan kondisi lingkungan perairan, dan juga jumlah ikan contoh yang dianalisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai LC, yaitu ukuran ikan pertama kali tertangkap dari ikan layur Trichiurus lepturus dan ikan peperek Lignatus spp. Panjang ikan pertama kali tertangkap adalah panjang di mana 50% dari ikan yang masuk jaring tertahan diperoleh dari seleksi alat tangkap. Kurva dengan cara memplotkan presentasi frekuensi kumulatif dengan panjang ikan. Pendugaan ukuran pertama kali ikan tertangkap digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Diasumsikan bahwa apabila ikan tertangkap pada ukuran belum matang gonad, atau dengan kata lain belum pernah melakukan pemijahan, maka sumber daya ikan akan mengalami kepunahan. Hal tersebut dimungkinkan karena ikan belum sempat memijah tetapi sudah tertangkap. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, diperoleh jumlah ikan peperek yang diamati sebanyak 848 ekor dengan frekuensi ikan yang paling sedikit ditangkap terdapat pada selang kelas 120 hingga 128 mm, yaitu sebanyak 5 ekor.
Panjang maksimum ikan peperak yaitu 125 mm. Jumlah ikan layur yang diamati sebanyak 172 ekor, dengan frekuensi ikan yang paling sedikit ditangkap terdapat pada selang kelas 560 hingga 606 mm, yaitu sebanyak 4 ekor. Panjang maksimum ikan layur sebesar 934 mm. Perbedaan pertumbuhan pada ikan peperak dan ikan layur dipengaruhi oleh faktor dalam seperti keturunan dan faktor luar seperti fisika kimia perairan. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, diperoleh nilai LC ikan peperak yaitu 63,73891553 mm dan nilai LC ikan layur yaitu 719,6734448 mm. Ukuran ini sudah mencapai matang gonad dan mengakibatkan rekrutmen berkurang. Nah, mortalitas itu merupakan suatu kematian pada populasi ikan dalam interval waktu. Pada dasarnya, kematian pada ikan itu disebabkan dua dasar. Yang utama yaitu mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Nah, pada hasil yang pertama itu ada tabel ikan peperek. Diketahui bahwa Z atau mortalitas total berkisar 2,264, kemudian ada mortalitas alami 1,18734, kemudian ada mortalitas penangkapan 1,07666, dan terakhir adalah eksploitasi berkisar 0,4755. Nah, pada hasil ikan peperek ini diketahui bahwa mortalitas alaminya itu sangat tinggi. Menurut Kurniawan 2014, jika suatu populasi ikan mengalami mortalitas alami yang tinggi, itu karena adanya koefisien laju pertumbuhan yang sangat besar pada suatu populasi, dan faktor lain itu juga karena adanya pemangsa ikan buas yang akan memangsa ikan-ikan tersebut di dalam suatu perairan. Nah, kemudian kita masuk pada tabel kedua, yaitu tabel ikan layur. Diketahui hasilnya itu adalah Z atau mortalitas total berkisar 1,990, kemudian mortalitas alami 0,67007, kemudian mortalitas penangkapan 1,31993, dan eksploitasi 0,6632. Nah, pada hasil tabel ikan layur ini, nilai yang tertinggi itu adalah mortalitas penangkapan. Nilai mortalitas penangkapan ini juga akan mempengaruhi eksploitasi, sehingga eksploitasinya juga itu sangat tinggi, 0,632, bahkan ini di atas nilai eksploitasi optimum. Nah, untuk mencapai nilai eksploitasi optimum itu, nilai mortalitas alami harus seimbang dengan mortalitas penangkapan. Nah, jika eksploitasinya tinggi, maka harus ada pengelolaan yang baik berupa selektivitas dalam alat tangkap, kemudian tidak menangkap ikan pada saat memijah, dan juga tidak menangkap ikan yang sangat berlebihan atau overfishing, sehingga perlu adanya pengelolaan pada suatu perairan. Bioekonomi merupakan salah satu alternatif pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan pertimbangan biologi dan ekonomi. Dalam pendekatan bioekonomi, tujuan utama adalah aspek ekonomi dengan kendala biologi pada sumber daya perikanan. Nah, dari jurnal yang kami bahas kali ini, untuk pendugaan analisis bioekonomi sumber daya ikan peperek dilakukan dengan menggunakan metode Gordon-Schaefer. Parameter ekonomi yang mempengaruhi model bioekonomi dalam perikanan tangkap ada dua, yaitu biaya penangkapan atau C dan harga hasil tangkapan atau P. Biaya penangkapan dalam kajian bioekonomi model Gordon-Schaefer ini didasarkan pada asumsi bahwa hanya faktor penangkapan yang diperhitungkan. Biaya penangkapan rata-rata dapat diperoleh dari rumus, yaitu C sama dengan sigma CI per N, di mana C itu merupakan biaya penangkapan rata-rata dalam rupiah per hari per tahun. CI itu biaya penangkapan responden ke I, dan N itu merupakan jumlah responden. Lalu, harga ikan rata-rata diperoleh dengan rumus, yaitu P sama dengan sigma PI per N, di mana P merupakan harga rata-rata ikan peperek, PI merupakan harga normal ikan peperek responden ke I, dan N merupakan jumlah responden.
Nah, dari hasil analisis model stok ikan peperek mengikuti model bioekonomi Garden Scaver ini, dapatkan hasil tangkapan dan upaya tangkapan sebaiknya tidak melebihi nilai MAY dan FMAY, di mana nilai MAY sebesar 233,9626 ton dan FMAY 122 unit per tahun, sehingga memperoleh rente maksimum sebesar 1.129.840.908 rupiah per tahun. Nilai MSCI diperoleh 234,0333 ton dan 124 unit per tahun. Nah, berdasarkan nilai MSCI yang diperoleh dapat dilihat bahwa umumnya pemanfaatan sumber daya ikan peperek di Teluk Pelabuhan Ratu berada di atas potensi lestarinya atau MSCI sesuai dengan gambar grafik pada gambar grafik yang ada di hasil. Keuntungan yang didapatkan pada kondisi MSCI yakni sebesar 1.129.487.373 rupiah per tahun. Nah, nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan pada kondisi MAY yang memperhatikan faktor ekonomi. Tingkat produksi pada kondisi open access adalah 15,9888 ton per tahun dan effort sebesar 243 unit per tahun dengan nilai rente yang didapatkan Rp0 per tahun. Pada kondisi aktual, produksi tangkapan sebesar 172,2324 ton per tahun dan effort sebesar 158 unit per tahun dengan nilai rente sebesar 809.260.510,6 rupiah per tahun. Nah, berdasarkan hasil ini, hasil analisis yang diperoleh, dapat diketahui bahwa stok ikan peperek di Teluk Pelabuhan Ratu telah mengalami kondisi tangkapan yang berlebih atau overfishing, yaitu growth overfishing dan economic overfishing. Rencana pengelolaan yang disarankan berdasarkan pendekatan model bioekonomi model Garden Scaver ini, dengan hasil tangkapan dan upaya tangkapan sebaiknya tidak melebihi nilai MAY sebesar 233,9626 ton dan nilai FMAY tidak melebihi sebesar 122 unit per tahun, serta penguntungan yang didapatkan pada kondisi MSY yakni sebesar 1.129.487.373 rupiah per tahun. Nah, nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan pada kondisi MAY yang memperhatikan faktor ekonomi. Tingkat produksi pada kondisi open access adalah 15,9888 ton per tahun dan effort sebesar 243 unit per tahun dengan nilai rente yang didapatkan Rp0 per tahun. Pada kondisi aktual, produksi tangkapan sebesar 172,2324 ton per tahun dan effort sebesar 158 unit per tahun dengan nilai rente sebesar 809.260.510,6 rupiah per tahun. Nah, berdasarkan hasil ini, hasil analisis yang diperoleh, dapat diketahui bahwa stok ikan peperek di Teluk Pelabuhan Ratu telah mengalami kondisi tangkapan yang berlebih atau overfishing, yaitu growth overfishing dan economic overfishing. Rencana pengelolaan yang disarankan berdasarkan pendekatan model bioekonomi model Garden Scaver ini, dengan hasil tangkapan dan upaya tangkapan sebaiknya tidak melebihi nilai MAY sebesar 233,9626 ton dan nilai FMAY tidak melebihi sebesar 122 unit per tahun, serta pengaturan ukuran mata jaring dan juga pengaturan musim tangkapan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan yield per recruitment, di mana yield berarti bagian dari populasi yang diambil oleh manusia, dan recruitment artinya adalah penambahan anggota baru yang akan dieksploitasi atau
sedang dieksploitasi. Jadi yield per recruitment relatif dari ikan preperek dan ikan layur sesuai dengan jurnal acuan yang kami pakai dengan memasukkan nilai-nilai yang telah dianalisis menghasilkan Y per R ikan preperek sebesar 0,06 gram per recruitment dari hasil tangkapan di Teluk Palabuhan Ratu dengan laju eksploitasi atau E sebesar 0,475. Sedangkan pada ikan layur menghasilkan Y per R sebesar 0,015 gram per recruitment yang dari hasil tangkapan di Teluk Palabuhan Ratu. Selanjutnya, saya akan juga menjelaskan sedikit tentang pengertian prepredator, di mana interaksi antara populasi dalam sebuah ekosistem disebut dengan predasi, yaitu hubungan antara prey dan predator. Dan hubungan ini sangat erat kaitannya karena tanpa prey, predator tidak akan memiliki bahan untuk makanan untuk bertahan hidup. Terima kasih. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perikanan, maka dari itu perlu adanya pengelolaan perikanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelolaan perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi dari aturan-aturan di bidang perikanan. Dalam rangka untuk menjamin kelangsungan produktivitas sumber dan pencapaian tujuan perikanan lainnya. Jadi tujuan pengelolaan perikanan itu ada 4: biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial. Contohnya itu seperti menjaga spesies target berada pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin produktivitas yang berkelanjutan dan meminimalkan berbagai dampak penangkapan atas lingkungan fisik dan non-target atau hasil tangkapan sampingan. Jadi kita harus menjaga agar tidak terjadinya eksploitasi yang berlebihan.